benar sekali. Jadi ini Bang, aku kan sering nonton debat-debat gitu, sering lihat-lihat komenan orang gitu, baik agama Kristen atau Islam. Iya. Dari yang saya dapat itu ada yang bilang agama Kristen yang pertama, ada yang bilang agama Islam. Menurut Abang yang pertama agama apa? Yang pertama adalah ajaran Islam, itu pasti, nggak bisa tidak. Ajaran Islam atau agama Islam? Ajaran Islam. Oh, bukan Dinul agama Islam. Sama aja Bang. Oh, sama. Iya. Kata Islam pertama itu ada pas zaman Adam atau zaman Nabi Muhammad? Kalau kita melihat pada zaman Adam alaihissalam, berarti kita merujuk kepada ajaran-ajaran zaman sekarang. Dari Ini, Nabi Bang, Musa. kan tadi udah aku bilang Bang, agama itu kan secara dibilang Abang tadi secara logika. Tadi aku tanya, Islam itu, contoh kata Islam itu pertama kali ada dalam zaman Adam atau zaman Nabi Muhammad ada. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Iya. Berarti namanya Islam ya? Yes. Mulai dari ya. Iya betul. Saya pernah lihat dia nih Bang. Katanya Islam itu agama Islam itu mulai dari Muhammad. Itu disempurnakan. Itu disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Nah, terus yang dari saudara Islam ya. Saudara Islam ini meyakini ada 4 kitab ya. Yes. Yang jadi yang pertanyaan saya, sebelum Muhammad menerima wahyu, ya, sebelum Muhammad menerima wahyu, apakah Muhammad itu mempercayai ketiga kitab sebelumnya? Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu tak mengenal Taurat, tak mengenal Mazmur, Zabur, tak mengenal Injil. Oke, nggak mengenal ya Bang. Yes. Jadi, dari mana orang Islam sekarang tahu bahwa mereka mempercayai ketiga kitab, sedangkan Nabi Muhammad aja nggak tahu tentang ketiga kitab? Iya. Nabi Muhammad SAW diimani sebagai nabi setelah beliau kemudian menerima wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah inilah yang kemudian mengajarkan kepada kami umat Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau diajarkan terkait dengan Nabi Musa, terkait dengan nabi-nabi sebelum beliau, termasuk kitab-kitab yang datang kepada nabi-nabi tersebut. Diajarkan semuanya Bang. Yang ajarkan itu malaikat Gabriel atau Roh Kudus? Kami menyebutnya Roh Kudus. Roh Kudus juga. Iya. Bukannya jadi yang dibilang malaikat Jibril itu Bang, itu Roh Kudus memberikan wahyu. Itu Roh Kudus atau malaikat? Itu malaikat. Roh Kudus, Jibril itu punya gelar. Jibril itu nama pribadi, gelar dari Jibril itu adalah Roh Kudus. Roh. Yes. Jadi bedanya malaikat contohnya, malaikat kan bukan hanya malaikat Jibril, beda banyak kan? Yes. Jadi apakah malaikat yang lain itu bisa disebut Roh Kudus? Enggak. Menurut Abang apa itu Roh Kudus? Malaikat Jibril. Malaikat. Roh Kudus itu malaikat ya? Iya. Pengertian dari Roh Kudus itu apa emang sebenarnya? Apakah cuma nama sebutan? Itu gelar. Nama? Itu gelar untuk malaikat Jibril. Oh, gelar ya. Bukannya bukannya malaikat Jibril itu sebagai pemberikan apa itu namanya? Contohnya memberikan contohnya Allah contohnya kan. Allah berbicara kepada malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril itu berbicara kepada Muhammad. Bukannya itu ya? Iya, itulah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Roh Kudus. Roh Kudus dalam agama Islam sama agama Kristen itu sangat berbeda, iya kan? Iya, karena Kristen hanya mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Ya, sebelumnya di luar Indonesia, Kristen di luar Indonesia tidak mengenal kata Roh Kudus. Makanya saya sering mengatakan di forum-forum, termasuk di debat,
bahwa Kristen Indonesia itu meninggalkan cangkang yang aslinya. Mereka meninggalkan pakaian mereka. Kristen itu aslinya Romawi Vatikan. Ya. Vatikan tidak mengenal Roh Kudus, nggak mengenal. Yang mereka kenal Vatikan Romawi Kristen pertama kali Katolik itu yang mereka kenal adalah hantu suci. Masuk ke Indonesia karena melihat di Indonesia ada kata Roh Kudus di dalam Al-Quran, maka mereka kemudian meniru-niru Al-Quran dengan menggunakan kata Roh Kudus juga. Padahal Roh Kudus itu adalah hak milik kepunyaan secara prerogatif hanya ada di Islam. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Nah, jadi Masuk. gini Bang. Ya, gitu. Lanjut. Oke. Kita berdebat secara santai aja ya tentang itu. Ini sudah santai kali, Bang. Oke. Terus Muhammad itu menerima wahyu itu di umuran berapa? 40 tahun. 40 tahun. Berarti Muhammad itu tidak disunat. Nabi Muhammad itu bangsa Arab, keturunan daripada Nabi Ismail, orang pertama setelah Abraham bersunat. Apakah Muhammad itu Beliau adalah bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, dua bangsa yang bersaudara, yang begitu lahir mereka beberapa hari setelahnya langsung sunat. langsung sunat? Yes. Ada itu di Al-Quran buktinya Bang atau ayatnya? Nabi Musa pembawa data-data tentang sunat. Tak ada di dalam Bible Nabi Musa sunat. Salomo, Daud adalah orang-orang yang kemudian sebagai penganut ajaran dari Nabi Musa. Mereka tak ada diceritakan di dalam Bible bersunat. Kapan Daud bersunat? Kapan kemudian Salomo bersunat? Kapan Saul bersunat? Kapan Samuel bersunat? Kapan Daniel bersunat? Ada diceritakan kapan Yusuf bapak tiri Yesus bersunat? Kapan? Ada diceritakan? Tak diceritakan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham alaihissalam. Okay. Apakah berarti mereka tidak bersunat? Tidak. Mereka secara tradisi budaya keagamaan mereka sudah bersunat. Begitu juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Jadi gini, saya pernah lihat itu kan di komenan atau di forum-forum Islam gitu. Muhammad itu juga diceritakan ada di Al-Quran ya, dibuat masa kecilnya. Dia itu lahir terus banyak yang contohnya ya, kakeknya itu membuat namanya itu, terus banyak orang nggak ada di Quran. gitu. Nggak ada di Quran ya. Jadi dari mana orang tahu gitu Bang? Maksudnya, sorry saya nggak dengar tadi, jaringan saya nggak bagus. Nabi Saya Muhammad pernah diceritakan lihat di Quran waktu cerita kecil lalu di bapak Muhammad. kakeknya. Oh, nggak ada. Jadi Nggak saya ada. nggak ada. Jadi dari mana orang tahu itu? Apanya? Tentang ada waktu Muhammad itu lahir, terus yang memberikan nama Muhammad itu kakeknya kan? Yes. Nah, jadi dari mana orang tahu itu? Ya dari orang-orang yang ada di zaman itulah. Faktanya beliau Nabi Muhammad. Iya. Faktanya beliau Nabi Muhammad Ya. diceritakan dan dia menceritakan. Jadi Beliau menceritakan dirinya tentang sunat dan orang-orang pada zamannya juga menceritakan dan bahkan melihat tentang sunat. Orang Arab itu Bang, orang sunat semua. Nah, oke. Jadi Iya. gini, Bang. Ya. Saya dapat kesimpulan. Tadi kan saya bilang secara logika ya, agama ini harus secara logika. Jika tidak ada bukti tertulis ya, kalau cuma cerita apakah orang bisa percaya begitu aja? Sedangkan contohnya ya, banyak orang Islam itu berdebat sama dengan orang Kristen, harus orang itu kayak harus meminta bukti gitu. Apakah saya salah ngomong gitu? Enggak salah. Banyak orang Islam itu berdebat sama orang Kristen harus meminta bukti. Jadi Iya. kalau saya nanya sama orang abang gitu, apakah ada buktinya? Bukti apa? Bukti kayak bukti tertulis gitu.
Bukti Ada apa, Sirah Bang? Nabawiyah, baca tuh lengkap di situ. Terkait apa ini? Terkait Muhammad Sunat. itu. Ada Bang Mulai- Sirah Nabawiyah kan, Bang, dibaca aja Bang di situ Bang. Banyak itu Bang. Ya, mulai dari kecil terus Iya di Sirah perjalanannya Nabawiyah itu. Ada itu. ada. Ada Sirah Nabawiyah. Baca aja Ada- di situ. Mulai ada dari buktinya, Bang. nah katanya minta bukti tertulis itu di Sirah Nabawiyah ada. Iya. Hmm. Surah Nabiyah itu Bukan surah Bang, sirah, sirah. Itu apa Bang sirah? biografi. Oh, geografi ya. Ya, biografi Nabi Muhammad. Terus ini. Itu geografi. Muhammad itu menerima wahyu selama 20 tahun ya kalau nggak salah. 22 tahun, 22 hari. 2 22. bulan, 22 hari. Iya, 20. Oke. Jadi gini, Muhammad kan saya baca itu tidak pernah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tidak pernah Iya kan? membaca dan menulis kitab sebelumnya, Bang. Tidak tahu kan yang saya bilang tadi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis ya kan? Lanjut Enggak. lagi. Muhammad itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ya enggak, Bang? Menulis apa? Muhammad tahu menulis enggak? Tahu? Tahu. Tapi Yes. kenapa banyak orang Islam itu bilang Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Bagaimana dia bisa membacakan Al-Quran? Berarti dia menolak Al-Quran itu. Karena Allah Jadi- Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Beliau Nah, yang jadi gini, Bang. membacakan ayat-ayat Jadi gini. Al-Quran kepada. Ini saya Nah, ditanya, habis itu saya menjawab, saya habis nanya. itu saya belum selesai, habis itu bicara lagi. Saya turun aja kalau gitu ya. Anda aja yang bicara, Anda bertanya, saya jawab. Kalau Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya turun aja. Gimana? Anda bicara sendiri aja di depan cermin. Anda bertanya, saya menjawab. Huwallazi, dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kaum yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri. Yatslu, yang membacakan alaihim kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Rasulullah kemudian yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi yang dikatakan buta, dia buta Taurat, dia buta Zabur, dia buta Injil, tapi dia tidak buta kemudian tentang Al-Quran. Dia ahli. Dia ahli, bahkan dia manusia yang paling pintar, yang paling cerdas di atas muka bumi ini, yang pernah ada dan yang akan ada. Tak ada manusia yang bisa menandingi kecerdasan Rasulullah. Gitu Bang. Lanjut. Silakan, Aus. Silakan saya bertanya boleh balik bertanya Bang ya. Bukan Boleh. Aus. Taruh dulu. Belum. Aus buka mute. Aus. Aus. Kemana Yesus ketika umur 13 sampai 29? Cari tuh kemana Yesus. AWS dibuka mute-nya. Tanyakan sesuai dengan pertanyaannya juga. Iya, Bunda. yang nyambung. Jangan Yang- lari pertanyaan lain. Dia bertanya tentang apa aja tadi? Quran. Ya, Tentang tanya juga Islam. tentang Asal Bible. usul Quran. Asal usul Bible tanya. Biarkan dia puas dulu bertanya. Jangan sampai ditanya balik nanti kabur. Bro AWS sudah puas bertanya? Atau bisa ditanya balik? AWS. AWS. Kenapa tiba-tiba jadi berhala? Tanda-tanda Bang, tanda-tanda Bang. Tanda-tanda mau kabur. Tanda-tanda mau kabur. Kalau Tanda-tanda. Anda- Ya lanjut, lanjut. Silakan silakan. Saya lagi Silakan, nikmati silakan. kopi saya ini. Saya lagi nge-vape nih. Bang, kopi campur masaku enak loh, Bang.
Allahu Akbar. Silakan. Akhir. Siapa nama penulis Bible? 4 penulis Bible itu siapa pun namanya yang menulis itu? AWS. Taruh dulu, Bunda. Disenggol dulu anak orang. Saya khawatir nanti nih ya, Banyuma udah menjawab semua pertanyaannya. Kita kan nggak tahu dia lagi pingsan atau lagi apa gitu loh. Kan kita nggak tanggung jawab kalau anak orang ada apa-apa. Jangan kayak domba kecil. Nanti dia mati. Ya nggak juga sih. Maksudnya kok nggak ada reaksi gitu loh. AWS, buka mute-nya. Tapi saya nggak tanggung jawab Banyuma ya kalau anak orang terjadi apa-apa ya. Gini, Kak. Merajuk dia katanya. Oh ya masih hidup pasti. Aja bang. Sorry. Nggak lihat tadi mic-nya di mute. Maaf. Kan saya tanya dari awal tadi. Nggak dengerin dulu. Apakah Anda mengerti jawabannya Bang Juma? Iya, saya mengerti. Mengerti, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi gini, Enggak, ada lagi yang mau ditanyakan? ada. Ya silakan Ada. bertanya lagi. Nah, ini kan bukan hanya di forum ini kan bukan hanya membahas tentang agama Kristen kan, tapi keduanya. Iya. Iya. Nah, jadi gini, ada nggak bukti atau di Al-Quran dibuat bahwa Muhammad itu tidak buta huruf dan tidak buta dan tidak bisa membaca? Karena saya baca, saya lihat dan saya dengar dari banyak Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa membaca. Jadi yang menulis Al-Quran itu sahabat-sahabat dari Muhammad. Itu gimana? Oke. Jadi gini. Ini Oke, bisa sesuai jadi. yang saya baca ya. Udah Sesuai yang cukup. Terakhir Anda saya bertanya dengar. ini ya, habis ini tinggal tanya balik. Silakan dijawab Bang Juma. Enggak. Kan Iya. tadi saya tanya, Ya, Bang. cukup. Ini kan membahas kedua agama. Cukup. Silakan dijawab dulu Bang Juma. Iya. Jadi Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian buta huruf, maka bagaimana mungkin dia membacakan Al-Quran dari lembaran-lembaran tadi? Gitu bang. Jadi yang dimaksud Nabi Muhammad itu buta huruf, buta terhadap kitab-kitab terdahulu, bukan kitab Al-Quran. Kalau dia buta kitab Al-Quran, lalu yang mengajarkan Al-Quran siapa? Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, ya 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wa la tahuzzu takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Wala takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Nabi Muhammad, wa ma kunta tatslu, tidak pernah membaca apa itu? Kitab min kabilka min kitab. Dari sebelum Al-Quran itu engkau tidak pernah membaca suatu kitab apapun sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca, engkau pernah menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi maksud dari buta huruf itu adalah Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran dan tidak pernah menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri. Itu kata Al-Quran. Jadi buta huruf itu bukan dia tidak bisa membaca Quran, bukan dia tidak bisa kemudian memahami Al-Quran. Justru beliau diutus di atas muka bumi ini untuk mengajarkan Al-Quran. Kenapa bukan dia yang menulis? Disebabkan karena kalau dia yang menulis, bisa terindikasi oleh orang-orang yang lemah imannya bahwa itu adalah karangan beliau. Maka diperintahkanlah kepada sahabatnya untuk menghafalkan.
Setelah menghafalkan, para sahabat menuliskan. Syukran Bang Kuku Irong. Jadi sahabat ini kemudian diperintahkan untuk menulis, diperintahkan untuk menghafalkan. Jangan kau menuliskan apapun dariku selain firman Allah. Jangan kau hadisku, perkataan yang berasal dari diriku, jangan kau tulis. Tapi yang kau tulis itu adalah apa yang kau terima dari Allah. Seperti itu, Bang.